Alhamdulillah nih kita sudah hadir. Nah, karena kita sudah masuk waktunya ya, mungkin kita langsung mulai aja ya, ini ya, karena sudah jam 19.40 sesuai target kita ya, kita mulai 19.40. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu-Ibu sudah hadir di tengah acara kita. Bukan acara sih, mungkin sharing session ya Ibu-Ibu. Tidak begitu kaku lah ya. Oke, baru hadir lagi nih oleh Ibu Aisyah Dinaraksa. Halo Ibu Aisyah, selamat malam, selamat datang di acara sharing session kita. Oke, langsung aja kita mulai ya Bu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan deh kalau aku melihat muka Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah ya Ibu-ibu, pertama-tama ya, marilah kita panjatkan ya puja dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu untuk bisa hadir ya mengisi dalam acara sharing session oleh Bu Ayu pada malam hari ini. Terima kasih Bu Ibu atas waktunya. Mungkin malam-malam ini mungkin ada ya ibu-ibu yang masih sibuk mungkin kegiatannya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, sebelumnya ibu-ibu tak kenal maka tak sayang. Sebelum memulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya Bu Ibu. Nama saya adalah Revalia Ayu. Saya selaku moderator pada acara pada malam hari ini. Saya domisili kesibukan saya tangga ya. Terus baru satu anak gitu ya. Impian saya mau memiliki banyak anak nih Bu, doain ya Bu Ibu. Nah, terus udah itu aja sih Bu Ibu ya. Nah, selanjutnya kita mungkin berkenalan ya dengan ibu-ibu di sini yang sudah hadir ya. Mungkin perkenalannya bisa kita mulai di kolom chat aja ya Bu Ibu ya. Ibu-ibu bisa sertakan nama, domisili, kegiatan ibu saat ini atau kesibukan ibu saat ini, lalu ibu memiliki anak berapa gitu. Nah, itu aja. Boleh ya Bu dimulai? Kita berkenalannya di kolom chat. Oke. Oke. Nanti kita bisa lihat ya di kolom chat ya, Bu Ibu. Nah, kita sudah masuk di acara ya Bu ya, di awal acara. Oke, kita sama-sama melihat ya Bu ya, perkenalan ibu-ibu dari masing-masing ibu. Salam kenal Bu Ibu, saya Leni dari Padalarang, anak 1 umur 7,5 tahun. Oke, yang lainnya boleh Bu, boleh di chat ya. Nah, sambil kita mengisi ya Bu, perkenalan diri kita mulai saja ya Bu Ibu. Sebelum tadi kita sudah kenalan ya, saya udah memperkenalkan diri, Bu Ibu juga. Nah, saatnya izinkan saya memaparkan ya profil dari pembicara atau sharing gitu ya, selaku sharing pada sharing session pada malam hari ini, yaitu Ibu Rahayu Setianingsih. Nah, saya akan memaparkan ya sedikit profil beliau saat ini, yaitu nama Ibu Rahayu Setianingsih. Saat ini Bu Rahayu berdomisili di Belanda ya Bu, menemani suami. Domisili Ibu Rahayu yaitu di Bandung ya Bu. Nah, terus pendidikan terakhir yaitu di Universitas Pajajaran, jurusan kimia, benar ya Bu?
jurusan kimia. Saat ini Bu Ayu memiliki dua buah hati, yaitu usia 2 tahun dan usia 4 tahun. Nah, kesibukan Bu Ayu saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga, gitu, Bu. Nah, di samping itu, di samping kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, ternyata nih Bu Ayu memiliki sebuah karya yang baru lahir ya Bu ya, yang baru lahir yaitu karyanya, saya baca dulu ya Bu, serial Andi Seberuang Kutub. Aduh, penasaran banget ya Bu, gimana nih cerita Bu Ayu ya, gimana bisa Bu Ayu menghasilkan karya di tengah kesibukannya, pertama mengurus anak, yang kedua melayani suami, ya. Lalu Bu Ayu sempat-sempatnya bisa membuat karya gitu. Nah, mau penasaran nggak nih ibu-ibu kira-kira gimana ya cerita kenapa kok bisa ya? Sedangkan aku kadang ibu-ibu suka males-males ya Bu ya. Nah, tapi Bu Ayu di tengah kesibukannya itu apalagi ya di negeri Paman Sam ya yang dimana bukan di Indonesia yang dimana jauh dari teman atau keluarga ya Bu Ayu. Nah, tapi Bu Ayu di tengah itu, di tengah kesibukan dan di tengah kondisi itu, Bu Ayu melahirkan sebuah karya. Tentu pasti ada cerita di dalamnya dan tantangan-tantangan di dalamnya. Oke, pasti penasaran nih ibu-ibu, kita mau dengar gimana ya ceritanya gitu ya. Nah, oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yunda yang sudah mengizinkan saya dan beserta tim untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu ya, selama saya di sini bisa menghasilkan anak ketiga Oh, berupa anak. buku ya, kalau anak ketiga berupa buku. Jadi sebetulnya itu juga bukan sesuatu yang terencana gitu ya, bukan sesuatu yang terencana banget dalam artian terpikirkan bahwa aku akan menghasilkan buku selama menemani suami studi di Belanda. Jauh sebelum itu tuh sebetulnya ya kalau ibu-ibu dengar itu tadi kata Ibu Yunda tuh aku dari jurusan kimia. Jadi memang basically aku punya hobinya memang menggambar. Jadi dari kecil emang udah ikutan lomba gitu. Bukan sesuatu yang kemudian diasah. Mungkin jadi patokan untuk aku terhadap anak aku gitu ya. Kalau pendidikan zaman dulu tuh kayaknya kalau nggak sains, ekonomi gitu. Yang sifatnya teh akan mudah untuk mencari karir gitu. Padahal aku dari kecil basic udah suka banget sama gambar sampai ikutan lomba-lomba dan sebagainya, ikutan kejuaraan dan sebagainya. Tapi ketika menjelang SMA tuh uh, karena aku tinggalnya di perkampungan gitu ya, wawasan aku tentang perkuliahan juga kurang. Jadi pilihan aku tuh dulu ke kampus itu pilihan satu kimia Unpad, yang kedua komunikasi Unpad. Ternyata yang lolos kimia. Dan ketika masuk pun aku hanya menjalani apa yang sudah dipilihkan orang tuaku dan ya keputusan kita berdua bersama ya bersama orang tua gitu. Dijalani terus ya aku hanya menjalankan tapi tidak ada sebuah gairah ibarat kata gitu. Tidak ada gairah yang aku rasakan tapi aku tetap mencoba untuk menyelesaikan menuntaskan kewajiban jenjang pendidikan. Di tingkat terakhir aku mencoba untuk mencari uang tambahan karena aku hanya punya skill menggambar. Jadi aku pagi hari itu ikut sebuah lembaga gambar. Di situ itu pencetusnya di situ ya. Jadi masa lalu aku tuh tersimpan. Jadi mimpi-mimpi aku zaman dulu tuh pasti tersimpan. Kayak kalau kata Mbak orang Pisang tuh energi itu kan nggak bisa dimusnahkan tapi bisa dialihkan. Nah, mimpi aku tuh mungkin seperti energi yang nggak habis tapi dia nggak musnah tapi aku alihkan. Kemudian kembali lagi mimpi itu tuh ada lagi. Akhirnya aku bergabung di sebuah lembaga lembaga gambar itu tepatnya di Cibiru waktu itu namanya sanitasi. Di situ aku jadi pengajar gambar. Di situ aku di training lagi step-step menggambar tuh kayak gimana untuk anak usia TK. Nah, dari situ akhirnya aku kayak muncul gairah hidup lagi. Maksudku sesuatu yang membuat aku berbinar, sesuatu yang membuat aku lebih wah that's me gitu. Itu aku gitu. Ini sih aku gitu. Aku muncul di situ. Tapi ya itu kan energi, energi itu kadang lagi membara, kadang
secukupnya. Kadang dia kayak yang udah kayak redup-redup gitu ya. Di situ aku sangat membara, bukan ngerjain tesis ya, skripsi yang bersemangat, tapi justru aku bersemangatnya malah di ngajar gambar itu. Pagi hari aku ngajar ke TK-TK di daerah Rancaekek Majalengka, mungkin ada orang Rancaekek Majalengka, kabupaten daerah situ. Pagi ke situ ngajar sampai jam 9, kemudian dari Banjaran ke Rancaekek gitu ya. Udah gitu ngajar jam 7 sampai jam 9, keluar banget tuh energi aku tuh bener-bener all out banget aku ngajar tuh gitu ya. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, dari ubun-ubun sampai ujung kaki tuh terasa energinya tuh keluar gitu. Pulang dari situ jam 9 lanjut ke Dipati Ukur untuk balik lagi ke Jatinangor buat bimbingan gitu. Setiap hari dilakukan seperti itu gitu. Dan aku mendapatkan energi-energi itu dari anak-anak itu. Ketika bertemu dengan mereka, mereka puas dengan gambar aku, mereka senang, mereka kecewa sedihnya tuh aku sangat menyerap energi itu. Energi itu tuh terasa sekali. Oh, Reca Ekeknya mana? Reca Ekeknya ini sekolah yang ada merek aku aja tuh apa ya? Kayak merek mineralnya tuh lupa lagi ya, udah ibu-ibu nih. Ada tuh daerah Reca Ekek kan pom bensin, ada tank yang terkenal di situ apa gitu ya, aku lupa lagi. Dan itu pindah-pindah gitu dari satu TK ke TK lainnya setiap hari gitu ya, setiap hari satu TK, dan itu jadi semangat atau gaya almasum betul, almasum di almasum di TK-TK lainnya gitu setiap hari berpindah sampai aku ngajar di, siapa yang tahu daerah Soekarno ada mall, mall apa tuh, Metro. Nah di penthouse itu ya, di atas itu ada sanitasi lembaga kecil. Dulu masih ada kolam renang lah di atas Metro tuh, sekarang udah nggak ada. Di situ ada lembaga juga. Aku juga ngajar gambar satu siswa. Kalau dulu mah satu kelas gitu ya. Ini mah satu udah aja. Nah, sampai akhirnya di sidang skripsi ditanya, karena udah nggak benar fokus di kimianya gitu ya, aku ditanya, Mbak udah lulus mau apa? Katanya. Aku sepertinya akan melanjutkan menjadi guru gambar. Tapi kenyataannya kadang hidup kan tidak seperti apa yang kita rencanakan ya. Akhirnya aku tetap mengajar kimia dan sebagainya gitu ya, sampai itu pun hilang gitu, tidak ada pikiran sama sekali, udah nggak ada gairah menggambar lagi. Kita kembali ke dunia nyatanya lagi gitu, realitanya itu tidak didapatkan sampai akhirnya aku menikah dan punya anak, tidak punya lagi pikiran terhadap penggambar sama sekali. Gitu. Energi itu akhirnya tersimpan dan teralihkan untuk hal yang lain. Aku merasa aku tidak melawan sesuatu yang datang kepadaku, tapi aku mencoba untuk menerima, menikmati gitu ya, sama hal seperti hal-hal lainnya, aku nikmati aja gitu. Aku jadi ibu rumah tangga, kemudian aku mengurus anakku gitu. Akhirnya ketika jadi benar-benar step itu ketika dia datang, mimpi itu yang membuat aku bergairah, aku terima dan aku nikmati gitu ya dengan sepenuh hati. Ketika itu tidak sesuai, aku coba nikmati lagi gitu ya peran-peran lain-lainnya gitu. Sampai satu ketika aku masuk ke milestone menulis, salah satunya kan menggambar. Nah, berencana untuk memberikan yang rayon. Tiba-tiba mataku seperti berbinar lagi. Ibu-ibu kalau sesuatu yang ibu-ibu senang pasti berbinar. Ibu-ibu pasti punya gairah gitu. Nah, rasanya tuh kayak ada gairah gitu. 12 rayon bermerek yang aku beli di toko yang ada di Bandung ya, Suprantan, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat berdesakan di dada aku gitu, yang aku rasakan ya. Lagi dengan dalih terhadap suami, ya kita beli ini ya, kayaknya anakku lagi butuh gitu, ini kan pasti mulai gitu, 12 biji gitu ya, tapi aku berkali gitu kayaknya senang nih, ada sesuatu yang membuat aku senang gitu ya. Akhirnya aku beli, aku ajari anak aku, ngajar anaknya Maya, namanya anak-anak baru berapa menit juga udah bosan. Akhirnya aku di situ mulai menggambar lagi. Di situ aku mulai mulai terasa lagi bergairah lagi. Oh, kayaknya aku kembali lagi ke sesuatu yang dulu gitu. Akhirnya aku coba dilatih. Realistis, Bu. Kalau udah jadi ibu-ibu Maya, meskipun punya mimpi setinggi apa juga anak tetap yang utama, rumah yang utama gitu. Aku peran sisi seorang akunya, ibu, istri, dan aku, nah si akunya ini ternyata dia muncul lagi, dia punya ingin diaktualisasi, ya ingin ingin dianggap ada lagi gitu.
Kalau buat aku ya, oh ternyata aku tuh harus dikejar gitu, diri aku tuh harus 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 dikejar biar ada gairah lagi gitu. Akhirnya dalam setiap hari itu menggambar satu gambar yang kadang tuntas kadang enggak gitu. Dalam sela-sela rumah yang berantakan, anak yang riuh dan sebagainya, aku menyempatkan minimal 10 menit atau 5 menit bahkan tidak sama sekali. Jadi tetap tetap realistis gitu. Tapi aku tetap mencoba untuk mengisi tangki punya aku ya, tangki ibu aku udah, tangki istriku udah, tangki aku ya, tangki akunya aku isi. Sampai akhirnya karena aku ini anaknya medsos ya ibu-ibu, kalau ibu perhatikan IG saya pastinya gambar. Karena itu aku abadikan di sana gitu. Nge-branding diri aku sebagai seorang yang menyukai gambar. Jadi ibu yang suka gambar dari awal udah di arah sana. Ya udah, aku coba post-post gitu ya. Aku post sedikit-sedikit. Jadi dari situ tuh orang tahu, oh Bu Ayu gambarnya bagus nih. Anak aku kayaknya suka gambar, tapi aku nggak bisa gambar Bu. Gitu. Dari situ, oh iya, boleh nggak Bu anak aku ngajar sama Ibu? Nah dari situ tuh ada gairah lagi. Kalau aku mengajar lagi di tengah aku mengurus kedua anakku. Waktu itu kondisinya Umar tuh baru berapa bulan ya, 2 apa 3 bulan, itu masih basuh lah istilahnya gitu ya. Yang gede tuh baru 2 tahunan. Kebayang dong ibu-ibu bari ngajar ya, bari ngegendong 2 anak aku, beneran posisinya tuh begini banget gitu. Yang satu gendong ini, yang satu dipaku, tangan aku ngegambar, ya sambil baca, kadang sambil menyusui, aku menggambar, itu mengajar seperti itu keriuhan itu, kepusingan itu tuh akhirnya capek, rumah pabalatak gitu ya, belum nyiapin buat suami dan sebagainya. Tapi 2 jam aku mengajar gambar itu atau menggambar itu benar-benar mengisi seluruh tangki perasaanku. Isi dan aku merasa bahagia. Capeknya luar biasa, tapi bahagianya berkali lipat. Ternyata si mimpi itu tuh kembali datang dan menggeduk-geduk dadaku lagi gitu. Bisa, bisa, kamu bisa. Akhirnya dibentuklah sebuah rumah, namanya rumah gambar, rumah bun. Dulu masuk COVID, masuk zamannya pas pandemi itu hampir setiap hari dari Senin sampai Jumat aku mengajar dan aku hanya mengestimasikan waktu sekitar 1,5 jam untuk mengajar, sisanya untuk keluarga lagi. Jadi hanya 1,5 jam itu. Hampir setiap hari dulu aku mengajar dengan kondisi selalu seperti itu. Jadi satu digendong, dan aku tetap mengajar. It's not problem buat aku gitu, tapi aku tetap menjalani itu sampai masa aku pindah ke Belanda tuh pikir lagi, ya ampun aku akan kehilangan ini lagi, mungkin gak ya nanti di Belanda aku masih bisa ngajar. Mulai turun tuh si jumlah murid aku, namanya kehidupannya kayak tadi ada fase naik fase turun, aku ya jalan nikmatin aja, nggak apa-apa, kita jalanin aja gitu. Aku menghadapi dan menjalani apa yang ada di hadapan gitu, nikmati lagi ibu, nikmati lagi sebagai seorang istri, apalagi dominan adaptasi di sini. Ternyata aku masih mencari aku di sini. Nah, dari situ aku mulai tertarik dengan digital, dunia digital gambarnya. Mulai perlahan ikut ngepaji gitu, mulai perlahan ngikutin kelas-kelas menggambar karakter, kelas kemudian kelas bikin buku anak itu kelasnya ada khusus lagi gitu. Dari satu kelas ke kelas lain, kadang fokus, kadang enggak kerjanya gitu ya, ada yang namanya punya anak. Terus dan kelas si rumah bun itu masih berjalan tapi tidak seefektif dulu gitu. Jadi sekarang masih berjalan tapi dalam 1 minggu aku hanya menerima 2 siswa. Jadi mau roti, boleh dong. Tapi udah ini ya. Boleh minta tolong saya dulu? Aku ingin roti. Ngaji dulu. Ya. Dadah, terima kasih. Boleh ke bawah. Ayah, aku ingin roti, tolong. Boleh. Ayah, aku pengen roti, tolong, boleh. Gak apa-apa, Bu Ayu. Ya. Itu bahkan kadang-kadang ibu. Jadi yang penting tuh aku ada progres walau 0, jadi kalau aku tuh nge-step ke diri aku tuh, kalau mimpi itu
Maka kalau orang mungkin bisa nge-step tuh 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Kalau aku 0,1 1 0,1 gitu, 0,1 nggak tahu nanti di angka 1 baru kekumpul jadi 1, kemudian 2 dan sampai di goal angka 10. Sampai akhirnya aku ikutan kelas tadi cerita, kelas gambar karakter. Aduh aku pengen bikin buku anak nih, lihat karena aku udah punya anakku. Jadi sekarang setnya tuh gambar itu terinspirasi jadi anakku. Aduh aku pengen bikin buku anak nih, terus aku harus ngapain? Pertanyaan itu menggelayut di kepala aku berhari-hari. Kayaknya aku harus mulai dengan ikut membuat gambar karakter. Untuklah di tugas kelas itu tuh gambar Andi. Mana ya si Andinya, ntar sambil aku cari. Pokoknya di bawah aku. Gambar karakter. Nggak apa-apa. Masya Allah dibawa ke bawah kayaknya. Udah gitu akhirnya aku bikin tuh karakter Andinya tuh beruang. Ya, Andi tuh beruang karena aku sangat suka beruang. Terus gimana ya biar karakter itu sangat kuat gitu ya, melekat di anak-anak. Beruangnya aku pilihkan warna putih dan warna merah. Jadi kalau kata orang, kalau kontras warna itu dia akan selalu ingat. Nah, sambil aku buka ya, ini filenya aja deh. Ada filenya. Terus udah gitu, udah ikutan tuh gambarnya acak aduk ibu-ibu. Jelek sampai aku mah gak berani presentasi. Dah aku mah saingannya sama anak muda yang lain gitu, yang udah expert gitu. Kalau 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 udah kita tahu suka gambar kayak gini, aku pasti akan cari komunitas gambarnya, komunitas di mana di situ tuh orang-orangnya udah pada expert banget. Kalau aku mah baruan gitu ya, jadi kerasa banget aku jauh ketinggalan. Tapi aku fokus ke diri aku, kayaknya 0,1 ini nggak apa-apa deh kalau aku cuma 0,1, yang penting aku ada progres. Kemudian setelah gambar itu selesai, akhirnya nggak ada lagi tuh, ya udahlah baru sampai situ. Beberapa bulan kemudian aku ikut kelas lagi tentang buku anak, tapi nge-layout. Jadi puzzle-nya mulai bertambah lagi nih, 0,1 nge-layout. Oh, nge-layout, iya ya, caranya gini. Latihan setiap hari, aku 1 hari 1 gambar gitu ya, meskipun gambarnya itu tidak utuh. Terus, sampai akhirnya lanjut lagi. Nah, ikutan kelas lagi, ingat kelasnya apa? Cerita buku anak. Jadi, bikin skripnya kayak gimana sih bikin buku anak? Udah ikutan kelasnya, lagi-lagi aku tidak selesai Bu. Jadi di kelas-kelas itu tuh hampir tidak pernah selesai Bu. Karena aku keburu sama anak, selalu tidak keburu dengan tugas-tugas di rumah gitu. Tapi aku tahu dapat poin yang aku cari di situ. Kemudian setelah itu aku masuk lagi ke tahap buku anak, udah dapet nih skripnya, udah lolos ya. Kalau itu sampai lolos, kepikiran dari sini aku pengen bisa nih nerbitin buku. Pusing nerbitin, aku pengen nerbitin buku, pusing kemana, aku harus kemana, bingung. Lagi di sini juga ya, asal terbukit gitu ya. Akhirnya aku coba-coba berpikir dan mencari seseorang yang pernah menerbitkan buku dan dia orang yang dekat. Meskipun dari pikiran aku gak mungkin lah ya tembus ke penerbit mayor gitu. Mayor tuh kayak gede-gede gitu loh Bu. Cari yang penerbit ini dengan segala konsekuensinya, pasti aku kan karena masih pemula ya. Nah, carilah penerbit, temanku pernah menerbitkan buku tulis itu, ternyata pas kutanya, beliau mau menyampaikan aku pada penerbit itu. Gitu. Sampailah aku di penerbit, dan penerbitnya kita berdiskusi dan rapat, terus dari situ aku udah punya tuh tadi Andi, ya potongan ceritanya tuh aku ada Andi, ada layoutnya, kemudian ada skrip, jadi satu buku. Ya, kalau satu buku dari yang Andi itu. Diskusi dengan penerbit deg-degan Bu, karena gimana ya namanya ibu-ibu udah lama kagak diasah itu, maksudnya di pressure dengan tugas-tugas yang cukup formal, jatuhnya seperti formal. Ternyata penerbit maunya 3 buku. Harus berpikir lagi ide ceritanya gitu. Terus si penerbit mancing lagi, gimana kalau diangkat dari kisah yang ibu alamin gitu. Kan satu kisah aku ini, cerita tentang si Adi ini diangkat dari kisah nyata. Coba ya, dilihatin kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya, karena pakai layout. Tadi deh aku ambil bukunya. Diambil dari kisah nyata. Jadi 3 buku ini diangkat dari kisah nyata. Yang pertama mainan Andi, terus yang kedua itu Andi si penyuka coklat, kemudian mau ini mau itu. Terbit sampai 3 ini
naskah keluar 3 naskah ini dipancing dari beberapa kali rapat. Satu kali rapat itu ngebahas soal apa ya, ide cerita kebiasaan aneh, kemudian studi kasus di luarnya, terus udah gitu gambar apa dari isi cerita ini sesuai atau tidak gitu dengan pasar Indonesia. Jadi awalnya aku nggak pikiran pasaran kayak gitu aja tuh, jadi harus berpikir lagi, liar lagi ibu-ibu. Tapi ya karena akunya suka, liar oge dinikmati. Nambah lagi kan waktu kerjaan akunya gitu untuk ngespasiin waktu antara urusan rumah terus ya anak, suami, dan aku. Nah, dari situ penerbit mancing dan dia mau banget nerima aku, sabar bertumbuh bersama gitu ya, bersama si Little Panda ini. Akhirnya terbitlah si 3 buku itu. Nah, akar-akar ceritanya tuh semua diangkat dari kisah Ulfa dan Umar. Jadi kalau ibu-ibu pernah baca atau mau membeli gitu ya, pasti ini terangkat jadi sebuah diangkat dari sebuah realita yang ibu-ibu rasakan sendiri. Anak-anak yang ingin barang-barang ketika kita pergi ke toko, maunya beli buku jadinya beli mainan, kemudian mau tidur malah sikat gigi, sukanya makan coklat, terus mau mainan banyak gitu ya, tapi nggak mau beresin. Awalnya tuh nggak pede dengan buku itu, sampai akhirnya tuh naik cetak, ternyata responnya malah bagus gitu. Dari situ mungkin nanti bisa digali lagi lebih dalam lah ya, soalnya poinnya segitu aja dulu. Takutnya bingung terlalu lebar. Nah, aduh kecepatan ya. Iya. Enggak Bu Ayu, enggak kecepatan. Amat sangat menginspirasi malah Bu Ayu. Waduh, Masya Allah ya, cerita sharing dari Bu Ayu nih, jadi apa ya, jadi kayak merasa, duh aku punya hobi ini juga nih, aduh pengen deh rasanya aku tonjolkan gitu, sama kayak seperti Bu Ayu gitu ya. Tapi mungkin di sini ibu-ibu, mungkin ada yang sama seperti Bu Ayu ya, punya hobi menggambar atau menulis gitu ya, atau di luar itu, ya Bu Ayu ya. Nah, Bu Ayu, aku mau ada pertanyaan nih Bu Ayu. Kan ternyata, buku ini terinspirasi dari anak sendiri ya, Bu, ya? Iya, Bu, ya? Yang aku dengar ya? Iya, betul. Tentu kan bikin cerita dari ilustrasi sampai jadi sebuah bukunya itu kan nggak mudah ya, Bu. Kan ada 2 anak gitu ya. Nah, butuh ketekunan pastinya kan, terus dan konsistensi juga. Nah, gimana sih cara Ibu mewujudkan karya itu tuh di tengah tantangan-tantangan gitu ya, di tengah peran sebagai ibu gitu kan. Mungkin membagi waktunya tuh bagaimana gitu ya, Bu. Mungkin waktunya kan pasti harus senggang dulu ya, Bu, ya. Tapi sedangkan kita punya anak yang mungkin umurnya, lumayan berdekatan ya, Bu, ya. Jadi mungkin yang anak ini sudah selesai, yang satu lagi, butuh diperhatikan. Nah, itu gimana tuh, Bu? Boleh diceritain nggak, butuh tantangan-tantangan pada saat menulis gitu, membuat karya itu? Ya, Membagi jadinya ya kebayang ngebagi waktu ya. Karena beberapa juga bertanya sih hal yang sama, gimana ngebagi waktu kayak nggak beres-beres, apalagi urusan domestik tuh jenuh gitu kayaknya. Ya, kan topik itu mengubah kejenuhan jadi karya nyata. Karena urusan domestik yang tidak pernah selesai itu kayak nyuci piring, beres-beres rumah, terus oh, mandiin anak, rutinitas yang itu, akhirnya aku menyempatkan di tengah-tengah hari. Kadang-kadang itu di tengah-tengah hari ketika aku membiarkan semua berantakan, kadang-kadang membiarkan semua anak ini bermain sehingga berantakan. Nah, di waktu itu aku mengerjakan. Karena anak fokus kan, anak fokus, tidak lagi menempel dengan aku, anak fokus 30-20 menit kerjain itu. Atau pilih ada mengurangi waktu tidur gitu. mmm, Kalau di aku mengurangi waktu tidur. Kadang aku kerjain waktu tengah malam atau pagi, apalagi menjelang deadline gitu ya, pagi gitu. Diselesaikan dulu urusan domestiknya. Kadang ada yang aku korbanin sih, jatuhnya rumah berantakan. Rumah berantakan itu realistis banget sih kalau kita mau ngerjain hal di luar urusan domestik gitu ya. Menurut aku rumah berantakan.
tapi semua kebutuhan anak cukup, kayak makan cukup, mandi cukup gitu. Maksudnya udah mandi gitu ya. Terus rumah berantakan oke gitu. Setelah selesai itu 30 sampai 1 jam itu baru aku mengerjakan lagi urusan rumah gitu. Karena sampai aku mengizinkan kegiatan luar asal di rumah tetap terjaga gitu. Aja bersepakat Eh, dulu sebelumnya ke suami bahwa aku akan menulis buku, pasti ini akan menyita. Aku tidak akan mengorbankan waktu anak aku, tapi aku akan justru di porsi aku yang aku kurangin. Kalau bukunya ini ya oke. Bu, nah aku hilangkan latarnya buat ngeliatin bukunya. Ini 3 buku ini, Oke. 3 buku Wah, aku ini. mau dong buat. Ya, boleh-boleh nanti ke penerbitnya. Aku juga nggak nyangka ternyata responnya malah bagus. Padahal aku udah deg-degan. Iya. Jadi di benak aku tuh yang penting aku menghasilkan buku. Aku nggak akan pikirkan bahwa akan sebanyak 50 bundel gitu. 50 sampai Hmm. 150 buku yang terjual enggak. Karena emang aku bikin buku aku pengen satu karya aja gitu. Aku anaknya ngejar. Aku anaknya ngejar. Kan ada ibu-ibu tuh tipenya ada 3 tipe ya ibu-ibu. Kalau ibu harus tahu dulu diri ibunya. Ibu tuh tipe 1, 2, atau 3. Tipe 1 tuh ibu cukup. Ibu cukup dengan diri ibu yang sekarang, dengan apa yang ibu jalani saat ini, ibu-ibu yang jalani saat ini. Atau ibu mengejar, mencoba, mencari-cari apakah ini yang ibu cari gitu. Yang ketiga adalah ibu menunggu datangnya momentum untuk mengejar mimpi itu. Ada aku sharing-sharing sama beberapa orang, jadi agak melebar sedikit ya. Apa? Nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi ada yang bertanya, Ibu Ayu gimana cara ngatur waktunya dan kenapa Ibu Ayu bisa dapat ini, cina gitu ya. Karena aku coba mencari, jadi ibu-ibu sebelum aku ke area buku, aku tuh mencari udah sempat jualan tanaman, udah. Ternyata saat berjualan tanaman tidak merasakan sensasi itu dan merasa itu bukan aku. Jualan baju udah, kemudian jualan masker, make up, skincare dan sebagainya udah. Terus mencoba berbagai hal yang di luar kebutuhan domestik gitu, di luar hal domestik pokoknya. Mencari hal karena menurut aku sangat menyukai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ini, tapi ternyata sisi diri aku itu perlu diaktualisasi gitu, perlu terus di belajar gitu sesuatu gitu. Itulah makanya kenapa aku mencoba dari yang tadi apa jualan terus akhirnya menggambar, ngajar gambar, ngajar gambar sampai akhirnya terbit buku gitu. Dan buku ini keresahan aku di rumah yang aku lihat anak-anak aku ternyata doyan coklat, anak-anakku ternyata susah kalau beresin mainan gitu ya. Akhirnya dia menjadi sebuah karya nyata yang aku bisa berikan untuk ibu-ibu di luar sana gitu, bahwa ibu-ibu tidak sendiri, ibu-ibu juga punya ibu-ibu punya mimpi, ibu-ibu juga mengalami hal yang sama gitu. Gitu, Teteh. Masya Allah. Ya, Begitu ya, Bu ibu-ibu Ibu, di sini ternyata juga. manajemen waktunya ya, Bu ya. Karena kan ini kan pasti paling apa ya, nanti gitu ya, bagaimana sih manajemen waktu. Karena kan memang di luar urusan domestik, kita sebagai ibu, kita sebagai istri, kita sebagai diri sendiri gitu ya. Pasti kan banyak ya, Bu ya, urusan-urusannya gitu. Belum lagi Ya, ibu ya, ya. pekerja juga di Hmm. kantor. Seperti itu. Jadi Bu Ayu mengatakan kalau time manajemennya itu pada saat malam hari ya, mengurangi jam tidur ya Bu ya. Ya, Tentu ya. capek sih kalau menurut aku ya, sebenarnya capek. Tapi kalau yang kita lakukan itu adalah hobi gitu ya, kayaknya nggak berasa capek nggak sih Bu Ayu? Kalau kita Ya, nih karena melakukan dikejar. sesuatu seneng gitu, jadinya nggak Hmm. ngerasa capek. Benar nggak Bu Ayu? Betul, Benar ya? betul. Ya itu Mm, karena ada sesuatu yang membuat aku bergairah gitu. Kalau kalau mm, mungkin mm, beda kasus kalau misalkan aku sukanya passion itu terhadap baju misalnya. Mungkin aku akan mencoba berjualan baju, mendesain-desain baju dan sebagainya. Atau aku kayak dulu mencoba untuk tanaman, aku menghias tanaman rumahku. Sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan di luar, di area domestik rumahku lah yang aku atur gitu. Tanaman, aku mungkin suka tanaman, aku akan mendesain tanaman itu. Atau aku mm. sempat coba
masker dan skincare dan sebagainya, mungkin aku akan review skincare tuh. Jadi selebgram kosmetik itu yang apa kecantikan dan sebagainya gitu. Tapi ternyata aku menemukannya di gambut. Ibu-ibu juga setelah mendengar aku mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah ibu yang mengajar, apakah ibu sudah menemukan, apa ibu merasa cukup, atau ibu menunggu momentum untuk mengisi apa mimpi-mimpi itu tuh di mana gitu. Oke, betul. Masya Allah. Oke, lanjut nih Bu ya. Aku mau nanya lagi nih Bu ya. Boleh. Tentu sebuah karya ini ya Bu, tentu pasti ada namanya tantangan terberat pastinya ya Bu ya. Soalnya yang aku lihat juga ada sebagian teman aku dia punya karya juga. Nah, dia punya tantangan juga gitu di dalamnya. Nah, bagaimana sih Bu cara apa ya? Cara kita tuh menghadapi tantangan terberat itu. Nah, terus yang kedua juga nih, yang ketiga, biasanya kan ibu-ibu ini kan kalau kita sudah punya anak gitu ya dan lebih fokus ke anak, untuk karya seperti itu yang karya yang kita ingin ciptakan gitu ya sesuai dengan hobi kita, pasti kan butuh yang namanya percaya diri ya Bu ya. Kadang kalau jadi ibu nih level percaya diri kita tuh kadang suka turun gitu, "Aduh bisa nggak ya?" Gitu ya. Nah, mana ya menumbuhkan percaya diri kita gitu, motivasi diri kita, itu bagaimana caranya gitu, Bu. Nah, karena mungkin yang dibutuhkan ibu-ibu kan sebenarnya, apa ya, dukungan gitu ya. Nah, itu bagaimana Bu cara, apa, menumbuhkan percaya diri di dalamnya untuk terus kita maju gitu ke depannya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Bu Ayu. Sebenarnya kalau urusan percaya diri mah ya Bu, Pertama aku juga ya tantangan ya, tantangan dulu ya tadi ya. Soal tantangan, eh, soal percaya diri dan tantangan tuh menurut aku berhubungannya dengan komunitas. Aku mencoba untuk mencari komunitas yang bisa mensupport aku. Salah satunya ini teman tumbuh ibu, sisi mmm, akunya. Kemudian yang si bagian skillnya, aku mencari komunitas menggambar. Jadi aku gabung sampai tiga grup, mencari-cari tahu informasi, biar aku upgrade si 0,0 komanya itu gitu ya, si energi itu upgrade lagi 0,0 komanya, biar akunya upgrade skillnya naik terus meskipun dia perlahan sedikit smooth gitu, naik dikit-dikit. Jadi aku nggak ngerasa sendiri di situ gitu. Itu yang membuat tantangannya tuh jadi, oh ya aku nggak sendiri, aku bisa bertanya. Kadang aku bahkan bertanya kepada yang lebih muda, anak SMA aku tanyain soal gambar. Bahkan ada yang juga ibu-ibu, bapak-bapak yang notabene tuh sama kayak aku, tapi karyanya udah banyak gitu ya, gitu. Itu aku tidak malu untuk bertanya. Terus ada keinginan untuk belajar mencoba gitu. Terus banyakin latihannya gitu ya, banyakin latihannya. Terus kalau di urusan percaya diri, aku juga sebetulnya nggak terlalu pede, ibu-ibu kelihatannya mah juga pede ya, tapi sebetulnya kalau dalam gabung dalam satu komunitas, itu jauh tertinggal, jatuhnya tuh jauh tertinggal gitu. Tapi karena aku fokus ke diri aku, apresiasi setiap koma-koma yang aku dapetin, itu membuat aku lebih mindful dan lebih eh, apa ya, lebih mencukupkan untuk diri aku. Jadi aku ya lebih happy gitu. Percaya dirinya itu karena kitanya mencoba untuk latihan kayak kita mau ngadepin ujian, kalau kita nggak latihan, kalau kita nggak coba gitu ya, latihan banyak, pasti kita nggak akan pede, ya nggak sih? Tapi ketika kita mencoba untuk latihan, mencari tahu, belajar terus, pasti seiring berjalannya waktu kita yakin dengan diri kita, mimpi kita itu pasti bisa terwujud. Nanti ketemu antara doa dan usaha, bertemu dengan takdir. Ada momen nah itu pas ketemu tuh kayak, ces, oh iya gitu. Pas ini lahir dan terbit itu juga aku kayak, ya Allah ini aku nerbitin buku. Padahal mimpinya teh dari 20 tahun lalu nerbitin pengen bisa keluarin buku gitu. Mimpi aku tuh keluarin buku kan. Terus akhirnya terbit itu tuh kayak, wow itu 10 tahun lalu ternyata aku masih menyimpan energi itu gitu sampai sekarang. Dan mimpi aku tuh masih ditambah lagi gitu, menerbitkan yang lain lagi gitu. Jadi, oh ya berarti aku harus upgrade lagi, belajar lagi gitu. Tambahin lagi 0,5 ibu-ibu gitu. Kalau yang lain mah masih single-single gitu ya. Mungkin bisa nambahin, ah, ada paket, iya, iya, nggak apa-apa, nanti ya, aku bawa, oke? Oke, oke.
gitu, ayah 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 itu ada paket gitu, ayah tolong, ibunya ngaji dulu. Buat ibu-ibu tuh kan, ibu-ibu aku masuk lupa. Jadi nambahin nambahin 0,0, buat aku sih 0,0 itu yang penting bertambah, meskipun hari ini tidak, mungkin besok, 2 hari lagi, seminggu kemudian, sebulan kemudian, jadi tetap semangat. Gitu. Gimana Teh? Sok mangga. Oh, Atau dari ibu-ibu yang lain masih ada yang mau bertanya atau bercerita juga oke. boleh. Oke, udah mungkin cukup pertanyaan dari aku ya. Nah, kita lanjut nih, mungkin pertanyaan dari ibu-ibu nih, ya. Oke, Bu Ibu, boleh langsung nih, ada yang mau ditanyakan nggak langsung kepada Bu Ayu? Mungkin apa tips atau bagaimana prosesnya ya sampai benar-benar terbit gitu buku. Nah, boleh ibu-ibu boleh bertanya langsung, open mic atau open cam boleh bebas. Atau mau mungkin ibu lagi sibuk lagi ngelonin anak gitu ya tidur bisa bertanya lewat kolom chat. Oke, dipersilahkan ya ibu-ibu yang mau bertanya, boleh. Oke, siapa yang mau bertanya nih Bu? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Aku. Wah, wah. Ya, Pak Unileni mau bertanya. Boleh, silahkan Unileni. Oke, terima kasih. Bukan nanya sih, Bu. Aku relate aja. Merasa apa? Merasa ada temen terus tadi pas Bu Ayu cerita soal banyak hal yang udah dicoba itu tuh aku langsung iya banget gitu ya. Maksudnya aku jadi apa ya? Yakin gitu ya bahwa proses menemukan eh, passion mungkin ya atau mimpi atau yang bikin kita bergairah itu nggak ujuk-ujuk gitu, nggak ujuk-ujuk tapi memang perlu mencoba banyak hal. Nah itu aku relate banget Bu Ayu. Aku tuh dulu juga pernah jualan buku gitu ya. Saking nggak taunya aku harus ngapain sejak jadi ibu gitu. Jadi sejak jadi ibu tuh eh, kayak ya mungkin proses ini ya, proses adaptasi mungkin ya. Jadi kadang ada perasaan tidak berguna gitu ya. Ada perasaan yang kosong gitu. Ya karena kita kayak peralihan mungkin ya dari dulu mungkin sibuk, ada kegiatan aktivitas terus setelah punya anak tuh kayak rutinitasnya gitu aja gitu. Jadi kayak ada yang hilang, ada yang kosong gitu. Jadi dulu aku juga sama Bu, nyoba banyak hal, nyoba apa jualan ini jualan itu tapi gagal semua. Cuman dari situ tadi aku pas dengar cerita Bu Ayu, bener ya, bener prosesnya kayak gitu mungkin ya gitu ya. Jadi mungkin tinggal aku semakin ini sih tadi semakin yakin aja, oh memang semuanya memang harus dicoba dulu gitu. Jadi jangan mundur dulu gitu. Coba aja dulu, siapa tahu ini nih gitu. Ternyata enggak, coba lagi siapa tahu ini. Ternyata enggak gitu ya. Jadi lebih ke situ sih. Ah, merasa relate. Terima kasih Bu Ayu sudah sudah Sama-sama. menceritakan aku merasa tervalidasi prosesnya. Begitu, Dan Bu bangga Yunda. sendiri ya, Uni. Iya benar. Rasanya gitu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya tadi saat ini yaitu Ibu Mei. Assalamualaikum, Bu Rahayu. Izin bertanya, bagaimana manajemen waktunya saat proses pembuatan bukunya? Terima kasih. Nah, tadi Bu Mei kita tadi udah itu pertanyaan aku juga tadi Bu Mei, bagaimana sih cara time manajemennya ya sampai proses pembuatan buku? Ternyata eh, kata Bu Ayu yaitu ngambil waktu itu ya Bu Ayu ya waktu malam hari ya.
dan pada saat anak main gitu ya. Benar nggak sih Bu Ayu? Betul-betul. Jadi mungkin maksud Ibu Meinya tuh ngabisin waktu berapa lama mungkin ya dari Ya, proses mungkin ah, ah, ah. Boleh buat ya mungkin dijabat kali. diturunin lagi kali ya waktunya ya. Maksudnya dulu itu aku masukin skrip itu eh, bulan Oktober. Bulan Oktober aku masih tahun lalu ya. Oktober bulan lalu masukin satu skrip buku aku, satu naskah. Itu belum ada gambarnya ya, baru ada Andinya aja. Andinya juga bahkan masih penyok-penyok gitu. Terus masukin naskah ke penerbit, udah sampai penerbit. Penerbitnya nanya kenapa dari jurusan kimia masuk ke dunia ilustrasi. Aku bilang ya saya ibu rumah tangga tapi punya hobi gambar. Aku bilang gitu ke penerbitnya. Terus dari pihak penerbitnya bilang kenapa memunculkan tokoh Andinya katanya gitu. Terus dari situ saya jelaskan bahwa tokoh Andi ini tokoh yang unik, kayak ngeluarin daya jualnya gitu loh. Si Aninya nih unik, lucu gitu ya. Terus sangat relate dengan ibu-ibu tokoh di rumah gitu untuk bercerita ke anak-anaknya. Terus dari pihak penerbitnya cerita kita akan coba dulu katanya. Kita tunggu sama-sama aja. Nah, bulan November naskahnya aku masukin ternyata ACC tapi pengen dapat tiga buku. Pengen dapat 3 buku, akhirnya 1 bulan kemudian aku mengerjakan dua skrip buku lagi. Jadi baru tulisannya tuh Bu, belum ada ilustrasinya. Bikin skrip lagi, terus revisi. Mungkin revisi satu naskah itu bisa sampai puluhan kali itu ya. Lupa aku, sampai stres Bu, liar asli asa sekolah lagi gitu karena udah ada pressure-nya. Biasanya aku kerjakan, tadi ya soal waktu, biasanya aku kerjakan itu di sela-sela anak aku tidur. Jadi memang mengurangi jatah tidur siang, udah mah nggak tidur siang gitu ya, mengurangi jatah tidur siang, mengurangi kesempatan aku untuk merapihkan rumah. Jadi emang biasanya tuh aku sehari beres-beres ya Bu, pagi, siang, sore. Siang aja tuh bisa 2 kali beresin rumah Bu. Saking ku berantakan juga kadang liar gitu ya. Jadi aku di sela-sela itu aku udahlah nggak usah diberesin siang-siang, aku ngerjain skrip aja dulu gitu. Sore pas suami mau pulang kan rumah harus rapi, anak udah dicekap-cekap gitu ya. Nah udah sore, anak menjelang tidur, aku ngerjain lagi. Beneran ngurangin jam tidur banget. Itu selama berbulan-bulan kayak gitu. Dan pasti kan mengurangi kewarasannya ibu-ibu kalau udah kayak gitu tuh kan kurang tidur. Aku isi lagi dengan tangki aku yang biar aku waras, aku menggambar itu biar waras, aku menggambar biar waras. Jadi aku tahu aku cara ngisi tangkinya tuh kayak gimana kalau aku kurang tidur, yaitu menggambar gitu. Jadi di convert energi negatif aku jadi sesuatu yang positif itu dari gambar. Tuh. Udah itu ke arah situ. 1 bulan kemudian udah masuk skrip, baru masuk ilustrasi. Nah, ilustrasi itu dikejar banget karena tadinya Januarinya mau cetak tuh Bu, tapi ternyata nggak selesai karena kepentok Ramadan atau apa ya kemarin tuh, lupa aku teh. Dari situ akhirnya terbit kemarin gitu. Itu pasti aku selalu menggunakan waktu tidur aku. Ketika waktu tidur aku berkurang, aku pasti tidak waras ibu-ibu. Mulai emosi dan sebagainya. Aku pasti ngalihinnya ke makan ataupun aku menggambar. Tuh. Waktunya selalu di malam hari gitu. Mangga ada lagi. Coba mungkin teman-teman juga atau tadi Ibu Leni juga ya aku mencoba banget Bu, semua sebelum aku menggambar tuh aku coba apa yang membuat aku benar-benar menghilangkan kejenuhan di rumah itu adalah cari mimpi aku diasah gitu. Jadi ketika anak besar nanti aku tetap mengerjakan mimpi ini gitu Bu. Anak udah sibuk dengan sekolahnya, aku juga sibuk dengan mimpi aku gitu. Mangga. Sudah terjawab ya Bu Mei, detail sekali sih itu, Masya Allah. Oke, lanjut ya Bu Ibu. Nah, saat ini ada pertanyaan dari Ibu Meriza. Nah, Assalamualaikum Bu Ayu. Kalau saya senangnya coret-coret biar jadi kayak puisi gitu Bu Ayu. Kadang diposting di Instagram, tapi sekedar gitu aja. Kadang pengen kayak orang-orang gitu yang bikin puisinya serius sampai jadi real di IG-nya. Tapi saya nggak pede dan sering
nggak dapat ide biar bikin video reel yang bagus. Masya Allah, aduh, aku pengen juga nih ketemu konten sama Bu Meriza. Justru aku pengen bikin reels yang bagus, tapi nggak tahu kata-kata puisinya, Bu. Mungkin kita bisa Betul. joinan nanti ya. Oke. Nah, itu gimana Bu Ayu responnya? Ini lebih kayaknya untuk Iya. meningkat pedean kita nih gimana nih Bu gitu. Kalau kata guru aku tuh practice make improvement. Jadi latihan terus. Karena gambar aku juga Oh, awalnya juga penyok Bu Andinya. Andinya tuh penyok gitu kalau kalau dibaca diperhatiin ya, gambar ini tuh gambar yang udah bener smooth banget. Bener-bener smooth. Awalnya penyok Bu, jadi nggak bentuknya kayak gini. Jadi practice make improvement. Buat aja dulu Bu, nggak usah kalau menjadi kreator atau pencipta sesuatu, ciptakan, biarkan orang lain yang menilai. Kemudian kita latihan, ciptakan, biar orang yang menilai. Ciptakan, 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 nanti dia makin smooth, makin bagus gitu. Nanti PD-nya juga makin muncul gitu. Seiring berjalannya waktu. Terus bagaimana bisa bikin sesuatu untuk keluar, kitanya harus mendapatkan isi. Berarti banyakin baca. Kalau aku banyakin latihan. Banyakin kosa gambar ya. Kalau ibu-ibu kosa kata, Ibu Meriza kosa kata. Kalau aku kosa gambar. Jadi tiap hari aku gambar. Aku selalu ngesepetin satu gambar meskipun dia cuma pancake, gambar pancake atau gambar sosis, tapi aku ada gambar yang aku gambar satu buat ngelenturin tangan aku sama aku nambah kosa gambar gitu. Bikin aja dulu. Tapi emang kalau mainnya ke media emang siap untuk di komen. Mainnya gitu. Jadi nggak apa-apa bikin aja dulu. Nanti biar nanti komen-komennya semoga membuat kita makin terbangun. Terbangun untuk menghasilkan karya yang lebih positif gitu. Jadi ibu-ibu tetap berkarya dengan cara ibu masing-masing. Gitu. Masya Bu Yunda, Allah. bagaimana Ibu Yunda? Ibu Yunda mungkin bisa mix atau join collab ya, bahasa anak-anak muda ini mah Iya, collab. ini ternyata ya kan gitu ya, teman untuk apa kadang kan Bu aku kan rasanya pengen bikin kata-kata ya, cuman bagaimana ya cara merangkai kata-kata gitu. Nah, apalagi ini maksudnya puisi itu kan udah jelas ya biasanya kata-kata itu indah gitu ya dan enak didengarnya gitu. Kalau zaman sekarang kan ada ya dia berbentuk video gitu. Terus Ya, ada ini banyak kata-kata banget gitu. Itu rilis banget. rilis nggak sih? Ayo ayolah kita Bu Meriza kita bisa collab ya Bu. Oke, Bu Meriza. Makasih ya Bu atas pertanyaannya. Oke, lanjut nih Bu Ayu. Semakin ini ya, semakin waktu semakin panjang, semakin panas nih kita Bu Ayu. Ya, iya, Oke, iya, ada iya. pertanyaan dari Bu Fadia. Bu Rahayu, izin tanya, tadi ada disebutkan 3 tipe ibu. Bisa didetailkan nih Bu, satu persatu, tidak Bu seperti apa. Dan proses Bu Ayu akhirnya tahu, oh saya kayaknya tipe yang ini nih. Itu gimana ceritanya tuh Bu? Gitu kan. Nah, terus lanjut ya. Oh iya, pernah nggak Bu ada pengalaman di warning sama suami karena keasikan mengerjakan hobi? Karena mirip sama yang dibilang suami juga, boleh ada tambahan kegiatan asalkan tidak mengganggu peran utama. Nah, itu gimana tuh Bu? Jadi itu pertanyaan pertamanya 3 tipe ya. Jadi setelah aku Ya, menemukan buku ini ya Bu, aku tuh menyadari bahwa ibu-ibu tuh emang ada 3 tipe Bu. Jadi pas aku tanya-tanya sharing sama teman-teman tuh, mereka berpikir bahwa aku terlihat sangat ambisius Bu. Tapi ternyata bukan sih, lebih ke akunya yang ngejar, pengen sesuatu dikerjakan dan aku pengen punya manfaat keluar gitu. Ternyata akunya ya. Dari situ aku menyadari bahwa sepertinya ada 3 tipe yang dari hasil aku tanya ibu-ibu lain ya setelah itu. Jadi ibu-ibu itu aku tanyakan, kalau kamu punya mimpi, coba tanya diri ibu, coba ibu-ibu di sini deh aja, jawab dalam hati gitu ya, apakah ibu itu cukup dengan sekarang, cukup dengan sekarang, cukup dengan apa yang ibu jalankan, peran-peran, kegiatan, sebagainya, apakah itu kejenuhannya kemudian teratasi gitu, apakah ibu bahagia, apakah ibu cukup gitu. Nah, itu jika tidak terjawab, maka ibu akan mendapat pertanyaan kedua gitu. Jika momen ibu dengan cukup yang sekarang tuh, apakah jika momen itu datang ibu punya mimpi tapi ibu belum kelihatan nih jalannya. Ya udahlah kita santai aja. Momen itu datang gitu. Momen itu datang dan ibu akan mencoba untuk menyambutnya gitu.
Ya, apakah ibu ya udah santai aja, aku mah nggak yang harus dicari gitu. Nah itu tipe yang mencari salah, tipe yang menunggu kemudian momen itu datang gitu. Nah kalau aku yang ketiga, aku karena aku jenuh di rumah ya ibu, coba apa ya yang membuat aku bahagia tapi di luar urusan domestik, yaitu tadi. Jadi aku mencoba mencari hal-hal yang dilakukan ibu-ibu di luar sana gitu. Biasanya aku cari-cari dulu kira-kira kegiatan ibu-ibu itu apa aja. Ada yang berjalan, ada yang jadi konten kreator, ada yang jadi penulis, ada yang suka nulis Tumblr, Blogspot, ada yang gabung kegiatan komunitas ibu-ibu pengajian misalkan, terus ada yang gabung komunitas olahraga misalkan gitu, atau dia ilustrasi kayak aku misalkan gitu. Jadi dia dikejar, udah tahu kemudian dia ngejar gitu. Jadi ada 3 tipe itu, cukup nggak ya penjelasannya? Jadi bertanya, memahami diri, baru kita mencari gitu. Memahami diri kita masuk kategori 1, 2, 3. Setelah itu kita follow up lagi, kira-kira seperti apa selanjutnya gitu. Itu kalau aku tanya ke beberapa teman, yang kemarin baru kutanya aja, yang baru kemarin kutanya, dia jawabnya, aku tipe yang menunggu momentum gitu. Jadi aku nggak ngoyo, aku juga sebenarnya nggak ngoyo, karena kan 0, nggak ke angka 1, 2, 3 gitu. Maksudnya untuk ngejar mimpi aku disesuaikan lagi dengan situasi gitu. Karena suami aku selalu mengingatkan bahwa jangan sampai urusan rumah terganggu gitu. Karena hal itu gitu. Jadi kalau udah di warning, udah sering banget anak kena tegur karena keasikan menggambar atau terlalu asik. Iya 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 betul. Karena itu makan waktu kan. Kalau udah terlalu asik terus anaknya manggil-manggil terus akunya nggak nyaut gitu. Atau gak kurus misalnya setelah itu aku tidak mengurusi urusan rumah itu tuh sering banget gitu. Kok terlalu asik, terlalu tenggelam gitu dan tidak kembali. Terus diingetin, ayo ayo kamu tetap harus kembali ke rumah. Jadi selesaikan dulu domestik baru urusan luar. Tapi kalau ketika sudah dari luar ya selesaikan lagi ke dalam gitu. Jadi ngisi dulu diri kita. Ibu-ibu yang mana ibu-ibu? Tolong ibu dijawab. Bagaimana? Oke, Ya. sudah di luar Bu Yunda yang ini mana Bu Yunda? Bu Yunda yang mana? ya Bu. Tipe mengejar? Ibu Yunda tipe Aku mengejar, menunggu momentum, atau cukup? aku apa ya, mengejar juga kayaknya deh. Ya nyoba-nyoba juga ya, nyoba-nyoba sampai dapat. Heeh. Oke, sudah terjawab ya Bu. Tadi ada lanjutan ya Bu Ayu, apa pernah ada pengalaman di warning nggak sama suami? Sering ya Bu tadi? Sering. Atau Bu Ayu? Ya namanya sesuatu Enggak? yang menyenangkan itu pasti membuat kita menarik lebih dalam gitu loh. Iya, 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 iya. Ternyata dari suami juga sudah warning ya. Wah, ternyata itu sepertinya manusiawi ya Bu ya. Oke, betul Bu Ayu, ini juga yang sering jadi pertimbangan dalam pemilihan hobi. Khawatir terlalu fokus dan tidak bisa seimbang dalam pengaturan waktunya. Nah, ini respon dari Bu Mei. Mm-mm. Betul-betul. Apalagi itu misalkan dia makan waktu dan harus ada sesuatu yang bersifat harus keluar. Pasti itu akan butuh apa ya kesepakatan dengan suami ya. Karena ya, dalam aku sebetulnya apapun yang dikerjakan istri mau main keluar dan sebagainya itu penting bersepakat komunikasi dengan suaminya berjalan dengan baik. Misalkan ada agenda yang harus keluar, misalkan hobi itu harus keluar nih gitu, yang penting bersepakat aja dengan suami, diatur komunikasi ibu dan suami gitu. Betul. Berarti intinya adanya kesepakatan ya Bu ya dengan suami. Betul, harus seizin biar ridho, biar lancar. Ya, betul, betul itu. Oke, ada lagi Bu Ibu? Mungkin tidak hanya harus bertanya sih, mungkin merespon ya. Boleh seperti Bu Mei merespon. Atau mungkin ada yang punya pengalaman ya, sama seperti Bu Ayu gitu. Namun di tengah jalan mungkin ada tantangan sehingga karya Ibu tertunda misalnya gitu ya. Nah, itu boleh di-sharingkan, boleh di apa ya?
diceritakan di sini. Oke. Kira-kira ada lagi nggak nih, Bu? Sebelum kita uh, foto bareng ya. Habis ini habis tanya jawab kita foto bareng, dan nanti ada sebelum kita berakhir nanti ada ulasan, ada presentasi dari penerbit ya, sekitar 10 menit. Oh, ada lagi nih satu dari Ibu Fadiah. Saya di warning jadi berpikir ulang apa berhenti aja ya, karena belum pintar bagi waktu, karena bisa saking fokusnya kalau kerjain sesuatu, padahal suami masih kasih kesempatan untuk explore gitu. Nah, itu gimana tuh Bu Ayu? Saya di warning jadi berpikir ulang apa berhenti aja ya gitu. Nah, ini pernah nih aku begini juga nih. Oh, berhenti aja ya gitu. Relate ya, Kan relate ya ke orang-orang, ya ya ya. dong gitu, jangan inin Ngobrol aku. dulu, ngobrol kayaknya. Berarti ngobrol ya. Ya, Mungkin ngobrol. ntar ya berdua gitu ya, teh ngomong berdua gitu sambil ngopi gitu ya. Aku hobinya di sini loh ya gitu kan. Gitu. Karena karena Sama. gini, Bu Yunda, Mm-mm. jadi kata suami aku gini, ketika ibu bilangnya kan ke aku, Bun, ketika Bun itu sangat bahagia, rumah itu jauh lebih bercahaya katanya. Jadi mungkin hobi ini membuat aku lebih bahagia. Jadi kebayang nggak Bu, kalau yang namanya baterai udah keisi, tangkinya penuh gitu ya, mumet lihat berantakan juga happy Bu gitu. Aku lihatnya wah, karena aku udah keisi, jadi aku beres-beres dengan bahagia gitu Bu. Kebayang nggak Bu, kayak ibu udah makan enak dan sebagainya, pasti akan merasa happy. Nah, ketika menghadapi anak yang liar pimu meten ya Ibu ya, tapi karena kitanya udah penuh, kitanya penuh gitu ya, itu tidak jadi membuat emosi, akhirnya kitanya bahagia dan senang, suami senang, anak senang, mukanya tuh berbinar aja kata suami teh gitu. Oh, kamu bener ya, ketika mimpi kamu dikejar, tapi urusan rumah juga tuntas gitu ya, malah keluarga juga ikutan senang gitu, karena ibu itu cahaya rumah, pelita di dalam rumah gitu. Ketika ibunya redup, emosi ambek-ambekan wae gitu ya, karena tidak waras dia, karena jenuh dengan urusan domestik, itu rumah ikutan gelap Bu gitu. Tapi ketika kita sebagai ibunya bahagia, maka seluruh keluarga yang ada di ruangan atau ada di rumah itu ikutan bahagia. Benar nggak Bu Yunda? Oh, betul banget, Bu Ayu. Karena kayak kita tuh jantungnya i rumah ya. Iya, 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 itu yang dirasakan suami saya gitu. Makanya semakin disupport. Katanya kalau mau nerbitin buku lagi boleh. Wah, makin disupport Bu, seriusan. Aku iya, 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 iya. Benar, Langsung marah-marah. betul banget. Ibarat ketemu power bank. Waduh, Masya Allah. Betul, betul, betul. Nah, satu lagi nih Bu Ayu, nih dari aku ya. Dari aku Oh, pribadi. mangga. Nah, Bu Ayu pernah nggak sih ngalamin, maksudnya di saat kita membuat karya tersebut gitu ya Bu, terus tiba-tiba ada komentar gitu kan yang mungkin malah menjatuhkan kita gitu, mungkin bukan dari suami kita atau dari orang lain, atau mungkin dia mengkritik karya kita gitu ya. Soalnya jujur aku tuh kalau kayak dikritik itu tuh kayak, maksud sih gitu, kayak aduh turun lagi, down lagi gitu loh Bu Ayu. Nah, itu tuh gimana ya Bu, untuk apa ya, biar kita tuh terus semangat gitu dan tidak terlalu fokus akan komentar-komentar orang gitu di luar sana. Mungkin kan ada juga komentar dari keluarga atau teman-teman gitu ya, atau orang lain yang baru kenal kita gitu. Terus dia mengomentari karya kita yang mungkin komentarnya itu tidak enak gitu kita dengar gitu misalnya. Tidak, malah makin apa ya, kita jadi kayak makin nggak percaya diri lagi gitu. Nah, itu gimana tuh Bu Ayu? Pernah nggak Bu Ayu mengalami hal itu? Sering. Ini juga bahkan di buku aku juga udah ada yang berkomentar juga. Maksudnya Mm-mm. sering banget sih pasti ya, di luar itu semua juga pasti kita sering, bahkan sebagai seorang ibu juga perihal keputusan-keputusan kita gitu ya. Yang pertama terima dulu gitu, bahwa emang kita human. Ibu teh human Bu gitu ya, pasti ibu pasti salah nggak sih, nah gitu Iya. ya. Oh ya, jadi menerima dulu, kayak kita ke validasi ke anak, aku juga mencoba untuk memvalidasi diri sendiri. Ibu teh human, ibu teh manusia gitu. Salah itu pasti gitu, wajar, tidak apa-apa gitu ya.
tidak apa-apa. Terus kita cari tahu nih kira-kira salahnya di apa itu bisa diperbaiki atau tidak gitu. Kemudian membungkam sesuatu yang negatif itu dengan karya. Kalau aku ya, salah satu alasan kenapa buku ini lahir juga itu untuk membungkam bahwa bisa loh ibu menghasilkan karya dari rumah gitu ya, nggak yang ya maksudnya tetap bisa produktif dengan cara kita sendiri gitu ya, membungkam sesuatu tuh dengan karya. Jadi kita buktikan saja tanpa banyak bicara, buktikan dengan prestasi yang lebih baik gitu, mungkin dengan karya yang terus ya, jadi dengan karya yang terus lahir gitu ya, seiring berjalan waktu akan semakin baik, jadi dibungkam hal-hal negatif itu dengan karya kita yang jauh lebih baik. Nggak enak, seriusan nggak enak, itu pasti beberapa hari terpikirkan. Aku juga anaknya overthinking soalnya, kepikiran gitu, ini lanjut lagi nggak ya gitu, karena berat juga sih ngejalanin membuat buku ini, tapi aku punya mimpinya yang lebih besar, ya itu bagian daripada menuju yang lebih baik gitu, menuju ya namanya naik-naik ke puncak gunung ya Bu, pasti kan energinya gede, dorongannya Iya. juga gede, ya kan pasti ada gitu. Mungkin berusaha untuk positive thinking dan masuk komunitas. Masuk Oh, komunitas Bu, perlu tuh, beneran deh. Biar ngerasa nggak sendiri gitu, karena ternyata yang bikin karya-karya seperti Kak Teteh banyak gitu. Ada, dan mereka punya pengalaman yang sama. Oh, gimana nih cara nge-treatmentnya untuk kesalahan-kesalahan ini gitu. Jadi kita akan belajar dari sebuah pengalaman. Kita tidak akan pernah belajar kalau kita tidak salah gitu. Jadi betul ya, kita tidak akan belajar kalau kita tidak salah. Jadi kita belajar dari kesalahan itu untuk bisa lebih baik lagi. Kalau benar. masalah sakitnya pasti sakit gitu. Ya dinikmatin aja sampai sakit itu pergi sendiri. Ya, betul. Masya Allah, aku merinding nih Bu Ayu, aku jadi kayak semangat lagi, ya Allah, gitu ya. Ternyata nggak apa-apa loh, kita manusia, gitu. Kadang kita kan lupa ya, kalau ini kita teh manusia, gitu ya. Yang kita tuh layak kecewa, kita tuh nggak apa-apa salah, gitu ya, Bu Ayu. Dan kita tuh nggak apa-apa juga kecewa atau nangis atau sedih, gitu ya, Bu Ayu ya. Nah, itu tuh kadang kita nggak sadar, Bu, kalau kita tuh manusia. Iya, ibu-ibu ngomong, ibu-ibu juga pasti banyak para mereka anak juga kan, istilahnya di luar lepas dari itu semua ya, dari soal hobi, the human kita teh gitu ya, bukan malaikat yang selalu baik dan berbuat kebaikan terus gitu, tapi kita mencoba untuk dalam kebaikan biar kebaikannya nanti datang sendiri ke kita gitu. Keep on the track gitu, keep on the track. Benar-benar kita Selamat bermimpi ibu-ibu. May juga buktikan dengan prestasi ya Bu Ayu, good insight. Iya betul, bungkam hal-hal negatif dengan prestasi. Kita terdepan dengan prestasi. Allah, udah semakin bergelora nih kayaknya aku juga nih ya. Semakin kayak mencari, aduh kayaknya bakat aku di mana, karya aku di mana ya gitu ya. Oke, lanjut ya Bu. Kira-kira ada lagi nih pertanyaannya sebelum kita masuk ke sesi foto bersama. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada sanggahan atau ada komentar gitu. Boleh Bu. Atau yang ada yang mau berbagi pengalaman misalnya, atau ada yang mau tentang teknis dalam penerbitan. Tapi nanti akan dijelaskan ya Bu ya, setelah ini ya Bu, ada paparan presentasi dari penerbit yaitu Bapak Dimas ya Bu ya. Betul. Mas yaitu selaku penerbit owner dari Little Panda ya Bu. Iya. Si Little Panda. Oke. Ibu gimana nih kita? Apakah sudah kayaknya Bu Ayu, firasat aku kayaknya lagi ngumpulin ini nih Bu, semangat yang menggelora gitu. Aduh, aku kayaknya harus ini gitu. Kayak udah bikin time management nih kayaknya ibu-ibu kita di sini nih. Udah ngelis ya apa yang harus aku lakukan gitu, karya apa yang mungkin bisa aku tonjolkan gitu ya. Nah, makanya pada diem semua Bu. Oke. Gimana nih Bu Ibu? Kita lanjut foto aja atau masih ada yang mau bertanya? Ayo. Nah, kalau nggak salah, kita teh ada ini ya Bu ya, ada voucher ya Bu ya. Ada door Iya prize. betul. Nah, ada door prize nih.
3 judul buku serial Andi, dan 2 voucher kelas menggambar di rumah Embun. Duh, mantap tuh, Bu. Enak banget nih door prize-nya. Aku bisa nggak ya dapetin door prize-nya? Oke, kita ada door prize juga ya, Bu ya. Nah, nanti kita akan nilai di mana bagaimana uh, untuk mendapatkan door prize itu. Mungkin dilihat dari aktif gitu ya, banyak bertanya gitu. Nah, enak ya Bu ya, ada sharing session, ada ada door prize juga, ada ilmunya juga. Tuh, Masya Allah banget, ini ilmu loh Bu. Kadang yang ilmu kayak gini sih yang susah ya kita dapetin gitu. Karena kan dia tuh datangnya dari internal nggak sih Bu? Maksudnya datangnya tuh dari dalam ya. Gimana sih caranya untuk aktualisasi diri gitu. Nah, ini kadang susah kayaknya nyari yang seperti ini gitu ilmunya. Nah, kita akan langsung ya, langsung dapat ilmunya, sharingnya, pengalamannya dari Bu Ayunya langsung gitu. Oke, ada lagi nih Bu Ayu. Apakah nanti ada rencana membuat buku dengan tema sesuai dengan background ilmu kimianya Bu Ayu? Bu Ayu gimana tuh Bu Ayu? Oh ya, kalau sesuai background kimianya nggak ada. Cuma dari sini tuh ternyata malah jadi ada orang-orang dari mahasiswa PhD di Wageningen di Belanda yang minta tolong untuk gambarin hasil disertasinya menjadi sebuah buku. Jadi kan aku udah lupa lah ibu ya soal kimia mah hafalnya juga kata-kata sederhananya aja reaksi-reaksinya udah lupa banget. Jadi justru malah kepikirannya teman-teman sains yang minta tolong untuk mengemas. Jadi kalau teman-teman di Indonesia kalau lihat disertasi itu bukunya kayak skripsi ya, kayak skripsi. Nah, kalau di luar negeri itu dia bukunya bisa loh buku jadi buku bergambar, kayak buku board book buku gitu, buku anak buku bercerita. Nah, teman-teman PhD-nya minta tolong untuk mendesain, menggambar hasil disertasinya menjadi sebuah buku bergambar. Gitu. Jadi proyek selanjutnya malah aku ditawarin soal soal buku bergambar itu gitu. Kedepannya kayak lebih ke arah situ aja. Mengembangkan Andinya. Jadi aku punya proyeksi nih Bu, seorang aku membesarkan lagi mimpi aku nih ya Bu. Setelah terbit buku ini kan ini mimpi 10 tahun lalu nih ya Bu ya. Sesuatu yang tidak mungkin di 10 tahun lalu. Kemudian aku berpikir lagi atau punya mimpi aku lagi bahwa Andi ini akan tumbuh besar. Andi ini akan ada Andi selanjutnya cerita Andinya. Andi ini akan ada dalam bentuk t-shirtnya, Andi ini ada dalam bentuk tasnya, ada dalam bentuk apa kayak pin gitu atau gantungan kunci. Andi ini akan membesar terus gitu. Jadi aku nge-keep energi aku untuk tetap dijaga biar buku Andi ini akan terus lahir terus gitu ya sampai nanti akan ada buku lainnya gitu. Mulai nih hari ini nih kayak ibu aku cerita ke ibu-ibu di sini, nanti kan Bu mimpi aku akan lahir gitu. Dengan tetap menjaga semangatnya gitu. Ibu-ibu juga bisa gitu, pasti bisa insya Allah. Tetap dijaga energinya buat mimpinya, dikomunikasikan, cari komunitasnya. Oh, Ibu udah dapat lagi tipsnya. Masya Allah ya, Bu. Masya Allah. Nah, oke, kita sudah di sesi akhir ya, yaitu sesi foto dulu. Nah, nanti setelah itu kita akan dengarkan ya paparan presentasi dari Bapak Dimas Sucipta selaku penerbit gitu ya. Penerbit dan beliau juga sebagai selaku CEO Little Tanda juga gitu. Nah, sebelum kita dengarkan ya presentasi beliau gitu, ilmu juga ya. Insya Allah ilmunya daging banget nih, Masya Allah buat ibu-ibu yang mungkin mau melanjutkan karya tapi bingung nih selanjutnya bagaimana gitu. Nanti kita bisa dengarkan langsung oleh Pak Dimasnya, oke? Masya Allah. Wah, Masya Allah, Allahumma barik Bu Ayu. Andi kelak bisa menjadi serial hingga diangkat ke animasi. Semoga Bu Ayu, semoga ya Bu Ayu, kami tunggu. Masya Allah. Respon dari Bu Mei.
Masya Allah. Oke. Kita sudah masuk saatnya sesi foto ya Bu Ibu. Kita sudah selesai tanya jawabnya, responnya juga terima kasih Bu Ibu sudah merespon dengan baik dan kita merasa makin bersinergi nih antar ibu ya Bu, makin semangat lagi, makin bergelora lagi gitu. Oke, boleh ibu-ibu kita open cam untuk pengambilan sesi foto ya. Kalau mungkin ibu sedang lagi tidak lagi berhalangan atau lagi mengurus anak, boleh nggak apa-apa. Tapi enaknya sih kita open cam biar kelihatan nih Bu, karena kita mau di repost nih, diposting di teman tunggu Ibu. Oke, tim fotografi, apakah sudah siap? Kita sudah on cam nih, Masya Allah. Kita sudah on cam. Teh Zul, Siap Mansur. Teh. Oke, udah ya? Udah Udah. semua? Oke, oke, oke. Oke, kita mulai ya Bu ya, dengan gaya terbaik mungkin. Kita hitung, 1, 2, 3. Oke, lagi ya Bu. Mau 2 kali atau 5 kali nih Bu? Oke, yang kedua kali ya Bu ya. 1, 2, 3. Kayaknya kurang oke kalau nggak 3 kali ya. Kayak ganjil lebih oke nih Bu. Oke, yang ketiga ya Bu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu senyum terbaiknya. Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk pada sharing gitu ya dari Bapak Dimas Sucipta. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Bu Ibu, mari kita dengarkan presentasi Ya. dari Suaranya jelas nggak? jelas banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih buat panitia ya yang udah menyelenggarakan event ini, dan kedua juga selamat buat Teh Rahayu yang udah nge-publish karyanya. Ini saya juga pegang sih bukunya nih. Nah, ini bukunya. Ini pegang. Mungkin beberapa ada yang udah ada yang beli nggak belum ya di sini. Cuman Aku mau memang Sudah beli. oh udah beli ya. Ada lagi yang mau beli katanya. Iya. Ini lagi tunggu proses restock sih, lagi mau dicoba dulu. Ya paling kalau dari kita sih gini, jadi intinya kalau di kita tuh kan kita lahir tuh sebenarnya emang awalnya buat support penulis. Jadi buku pertama kita tuh ini Leiden, kalau ada yang tahu itu di belakang tuh ininya. Dia udah pernah masuk Gramedia juga, terus testimoninya dari Mas Anies Baswedan ya. Macam-macam udah banyak banget sih karya di sini. Ini kali ya. Nah, ini dia. Nah, ini karya yang berantakan. Soalnya kadang-kadang itu dipakai live juga buat TikTok ya. Intinya kita harus siap support ya teman-teman. Jadi maksudnya gini, saya lihat untuk di zaman sekarang ini para kreator itu udah bisa bertemu langsung dengan penikmat karyanya. Misalnya kayak Ayu misalnya ilustrator terus bikin postingan di Instagram, itu kan bisa langsung connect dengan pembacanya. Juga beberapa penulis gitu ya, penulis baru gitu. Itu banyak banget ya bermunculan di sosial media. Nah, kita coba bantu teman-teman untuk monetizing gitu, ya, sisi karyanya gitu. Jadi terkadang ada si penulis tuh yang udah terkenal banget gitu ya. Udah saya followers sudah banyak atau apa seperti gitu ya. Terus tapi bingung gitu mau nerbitin karyanya kayak gimana. Biasanya tuh kayak gitu. Nah, contohnya tuh ini nih dulu yang paling paling sukses tuh ini nih, Rasa Untuk Jiwanya Shola Ayub. Ini sampai 1000 piece kalau nggak salah dulu tuh. Ya, itu pertama kali pertemuan kita tuh, pertemuan yang ngobrol aja waktu itu tuh kalau dia pengen berkarya. Terus akhirnya ternyata ya tadi bisa di ini. Intinya kalau sekarang tuh ya tadi serba dimudahkan ya teman-teman kalau mau serius berkarya gitu. Kayak kalau ada yang mau serius fokus bikin video, sekarang kan ada TikTok affiliate gitu-gitu. Itu juga serius, seru banget gitu. Ada YouTube kalau yang pengen ini YouTube. Jadi kayak sekarang tuh tempat berkarya tuh banyak, tinggal kitanya mau serius apa enggak gitu. Kalau kalau itu pasti selalu ada jalan. Nah, kita kalau di sini di si story ini memang memposisikan untuk support sistemnya para penulis gitu.
apapun itu. Terakhir juga tadi kita baru ketemu baru ketemu penulis juga mau bikin buku, kebetulan dia mentor bisnis juga di ITB, mau bikin buku, jadi oke kita langsung kita support gitu. Kayak gitu sih paling kalau kita biasanya supportnya banyak sih, dari mulai marketing, terus dari kayak Teh Rahayu tadi ya, dari mulai co-writingnya gitu istilahnya, atau co-creation istilahnya. Jadi co-creation tuh kayak gini nih, misalnya ini buku Q2, dulu tuh pertama kali penulis datang ke saya judulnya bukan Q2, judulnya ke apa Pak P 4P apa gitu, terus kemudian kita kita iterasi akhirnya co-creation gitu ya, akhirnya kita jadi satu buku yang menarik gitu. Ini testimoninya sama Pak ini siapa, ini PKS ketua PKS, siapa sih ketua PKS saya juga lupa. Siapa ketua PKS saya lupa tuh. Ya ini ininya kayak gitu sih paling teman-teman, intinya sekarang platform banyak banget, tinggal teman-teman mau berkarya apa enggak. Terus kalau dari kita siap bantu buat ngebantu nge-publish si karyanya tadi kayak gitu. Ini terakhir yang kita mau publish Pak Sutri Farokah, ini juga dari konten kreator nih, followersnya kalau nggak salah 50.000 gitu. Dan kita tuh nggak ada ini sih, maksudnya kita nggak ada apa nggak ada nggak ada apa kayak syarat gitu, syarat minimum followers berapa, kan nggak ada, yang penting teman-teman berkarya terus mau publish ya udah kita support gitu, kayak gitu aja sih. Terus lebihnya nih sedikit tips ya buat teman-teman yang mau berkarya. Ternyata gini, setelah kita jalani gitu ya, ya si bisnis ini gitu berapa tahun ya, tahun lebih, intinya tuh bukan masalah marketing, tapi intinya tuh masalah produk gitu, karena kalau produknya bagus itu pasti booming gitu. Kalau produknya bagus pasti booming. Tanpa karena produk yang bagus itu akan menjual dirinya sendiri. Contohnya buku ini nih, buku ini tuh ini udah 1.000 berapa piece ya? 2.000 mungkin sampai 3.000 piece gitu. Ini terjual. Dulu masuk Gramedia 500 piece, terus kita jual di online gitu ya, Facebook. Ini juga hampir 500 piece kalau nggak salah. Jadi emang produk apa? Kuncinya di situ aja sih. Kuncinya untuk teman-teman kreator ini aja, fokus bikin produk yang bagus udah gitu aja. Nanti kalau produknya bagus nanti gampang kok ininya pasarnya, termasuk maksudnya jualannya gitu. Jadi jadi jangan fokus jualan, justru fokusnya produk aja dulu bagus. Ini bukunya Pak Badina sama apa Prof Wawan dari ITB, testimoninya juga dari Pak siapa Ahmad Zaki. Ini juga pertama launching dari penulis waktu 100 piece, cuman ketika ini karena ini bagus bukunya, kita pasarin melalui Facebook gitu, itu bisa sampai 500 piece waktu itu ini habis gitu teman-teman. Jadi peluang terbuka lebar, tinggal teman-teman gimana caranya mau nge-create produk yang sangat bagus. Dan tadi salah satu cara untuk nge-create produk yang bagus, kalau kata Terayu itu bergerak dari keresahan dulu nih, keresahan ibu-ibu apa sekarang dirasakan gitu. Mungkin baru kita bisa bikin solusinya gitu. Jadi produk yang bagus itu harus berangkat dari sebuah masalah gitu. Nah, masalah apa nih yang mau di-solve? Misalnya masalah sekarang yang lagi ramai, misalnya ibu-ibu nggak bisa mengelola waktu misalnya, itu kan itu jadi masalah tuh. Bagus tuh bikin waktu tuh, bikin apa, bikin buku tentang itu gitu kan, mengelola waktu, ngurus anak, ngurus berkarya tadi, terus ngurus macam-macam misalnya. Terus bisa juga misalnya ibu-ibu masalahnya ngurus keuangan gitu kan, aduh kewalahan nih ngurus keuangan. Nah itu juga bisa ada masalah keuangan gitu, itu juga bisa jadi solusi. Ya gitu paling dari saya teman-teman, terima kasih yang udah hadir. Selebihnya juga terima kasih juga untuk penyelenggara, sukses terus dan semangat terus berkarya. Jadi kayak gitu aja sih palingnya. Gitu Tera Ayu sama siapa Tera Felia. Wah, Masya Allah, Pak Dimas, ini, aduh, makin semangat lagi ya. Tadi kita udah bergelora, nah sekarang sudah ada fasilitasnya gitu. Nah, tinggal berjalan aja nih Bu, tinggal naik keretanya aja gitu. Nah, jadi benar kata Teh Reni ya, fokus bikin produk yang bagus. Udah, nggak usah mikir marketing ya, Pak Dimas ya. Ya, Fokus aja sama karya terbaik. selebihnya yang mau tadi yang mau kolaborasi langsung aja di Instagram kita ya, di Inspirasi Positif. Oke, Nah, boleh Bu, kita follow ya di Instagram dengan @inspirasi apa tuh Pak? titik Inspirasi positif. positif. Oke, boleh Bu Ibu di follow untuk info selanjutnya ya Pak Dimas ya. Ya, mungkin dari saya segitu dulu ya. Saya kembalikan ke panitia. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Dimas atas waktunya dan sharingnya. Masya Allah. Tuh Bu Ibu, udah mantep banget ya Bu Ibu. Udah, aduh, kayaknya tinggal jalan aja nih Bu Ibu ya. Nggak apa-apa, jalannya kan nggak usah santai aja Bu Ibu. Kadang ada orang yang suka jalannya pelan-pelan santai, ada yang suka jalannya ngebut gitu. Nah, terserah ibu mau kayak gimana nih jalannya. Benar kata Bu Ayu, kalau Bu Ayu kan tadi jalannya 0,1, 0,2. Nah,
gitu, nggak apa-apa. Insya Allah nanti ujung-ujungnya nyampe kok. Benar nggak Bu Ayu? Betul, betul, betul. Hmm. Nah, Jalanin 0,0 komanya. 0,0. Nah, oke, ya, itu tergantung di ibu-ibu semua ya. Gimana? Kayaknya nanti malam atau mau tidur kayaknya sudah ancang-ancang nih ibu mau karya kayak apa nih nanti, karyanya sebagus apa nih nanti. Nah, semoga ibu-ibu di sini semuanya nanti semakin apa ya, semakin bergerilya gitu ya. Nanti semoga dari sini juga ibu juga bisa menghasilkan karya gitu ya. Nanti bisa berbagi juga sama kita gitu. Intinya dari kita sangat mensupport Bu Ibu ya. Bu Ibu jangan takut, jangan merasa sendiri karena ibu-ibu punya teman gitu ya. Nah, ibu-ibu juga punya Allah juga gitu ya yang menguatkan tentunya. Nah, jadi nggak usah takut Bu. Lanjut aja kita go. Bener ya Teh ini? Oke, semangat Ibu-Ibu. Amin. Terima kasih Bu Ayu, menginspirasi sekali kisahnya. Betul, sangat menginspirasi. Oke, Alhamdulillah sekarang tiba di ujung acara nih Bu-Ibu. Sebenarnya aku juga harus menutup ini sih, soalnya aku juga lagi ngelis nih Bu-Ibu. Aku jadi bergelora nih sekarang nih. Ya, ayo Bu-Ibu, semangat nih kita tonjolkan karya, santai aja, slow aja. Yang penting Bu Ibu happy. Oke. Nah, alhamdulillah kita tiba di ujung acara. Kita semoga ilmu sharing yang dipaparkan gitu ya, diceritakan itu bermanfaat untuk kita gitu ya, untuk semua dan sebagai apa ya, pemicu semangat kita untuk terus melangkah gitu ya. Walaupun ada berbagai tantangan di depannya, kita tetap terus melangkah gitu. Ibu nggak usah takut, nggak usah merasa sendiri. Ibu-ibu pasti bisa. Benar ya Bu, ibu-ibu pasti bisa. Oke, oke. Sekarang saatnya kita tutup ya, Bu Ibu. Sebelum kita tutup, kita baca Alhamdulillah ya, Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bu Ibu, selamat beristirahat. Sekarang sudah waktu jam 9 ya. Mimpi yang indah, mimpi yang baik ya Bu. Semoga esok hari Ibu dimudahkan langkahnya dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallah khairan kasiran. Sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Ya, Oke. terima kasih. Door prize diumumin besok di IGS ya. Oh iya, door prize Bu diumuminya besok. Nah, kita sudah melihat nih siapa yang dapat door prize. Oke, ditunggu ya Bu Ibu untuk besok door prize-nya. Pantengin terus IG teman tunggu Ibu. Oke. Oke, dari saya tutup ya. Cukup sudah. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, makasih. Bu Ayu. Terima kasih Terima kasih juga. Bu Yunda. banyak. Bu Yunda, makasih. Ibu-ibu, makasih semuanya.